Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Ngelawan itu nggak gampang loh, Franky. Saya itu waktu itu mungkin saya pernah cerita pada waktu saya ke Jepang itu di musim dingin, tiba-tiba tumit saya itu sakit, kena rematik mendadak, Franky. Saya nggak pernah rematik sebelumnya. Belum tua kan saat itu, Dok? Iya, belum tua, masih 20-an lah. Sakit begitu. Saya kan sebagai dokter saya udah siapin obat dari Indonesia, obat rematik, anti nyeri. Saya makan, nggak baik, Franky. Nggak mempan. Karena saya jalan pincang-pincang kan buat saya terganggu. Udah dingin lagi pincang-pincang. Saya ke dokter, ke profesor saya. Dia bilang, saya pincang nih. Saya nggak tahu kenapa. Saya makan obat itu nggak mempan. Dia ketawa. Kamu salah katanya. Ini ada sesuatu. Tumor. Begitu tumornya diperiksa, dioperasi, diperiksa ternyata ganas. Ternyata ganas. Setelah selesai malah tumornya makin numpuk dan akhirnya meninggal. Nah, masalahnya saya bilang kenapa kalau ibu udah tahu 90 tahun itu ibu tetap operasi? Karena dokternya yang bilang sama saya, kamu tega ya jadi anak lebih senang melihat orang tua kamu sengsara. Dok, ini lanjutin yang tadi, Dok, ya. Masalah obat. Obat ini kan dokter kadang-kadang memberikan obat A lah gitu ya untuk penyakit 1, obat B untuk penyakit 2. Nah, terus kemudian kan dokter pernah bilang juga kita boleh minta second opinion. Tapi second opinion kita kadang-kadang kan belum tentu ke dokter. Ya, yang jelas kita nggak ke dukun sih, Dok ya. Kalau ke dukun kan disemprot-semprot dengan air sucinya dia sembuh. Oh, saya ngalamin sembuh, Franky. Benar sembuh loh. Iya. Waktu kecil, badan saya panas sama nenek saya dibawa tuh ke Orang pinter. Ke dukun. Dukun dekat bawah pohon asem tuh dekat rumah saya. Sampai di situ ya anak kecil saya masih kecil. Dia apain? Dia ambil tuh bumbu dapur, saya nggak tahu apa, nggak tahu saya belakang baru tahu bangle namanya. Apa tuh Bang Le? Itu jadi kayak akar-akaran gitu, kayak bumbu dapur gitu loh, kayak jahe kayak gitu. Namanya bangle. Digigit udah gitu udah hancur, disembur muka saya, plok gitu. Langsung bahaya, Franky. Habis itu saya nggak mau sakit lagi. Iya, itulah sebabnya kenapa dokter baik. Dokter trauma, nanti kalau bilang sakit lagi dokter disembur lagi. Tapi itu negatif, maksudnya negatif motivation. Gara-gara itu saya mau jadi dokter, Franky. So kalau saya jadi seperti itu, nyembur orang nggak mau datang lagi, Franky. Nah, sekarang kan nih, Dok, obat-obat itu kan sangat variatif nih, Dok. Kadang-kadang obat itu dokter sama dokter aja beda tuh, Dok. Oh, beda. Karena kenapa dokter itu kan seni. Saya bilang, ada 3 pasien, penyakitnya sama. Yang ini dikasih obat A, yang ini dikasih obat B, yang ini dikasih obat C. Kenapa? Yang dikasih obat A dia tahu nih orang ini nggak pernah minum obat macam-macam. Dia pasti dikasih ini mempan. Yang ini udah sering ganti-ganti antibiotik nih. Udah mungkin dia udah resisten, saya kasih obat yang nggak resisten. Yang ini saya kasih gini, saya nggak bisa kasih obat ini karena dia alergi obat itu. Saya kasih obat lain. Nah, bukan berarti dokternya pelin-pelan, bukan. Jadi kalau sama seni. Jadi kalau sama sianida dia nggak mempan, dikasih sianita, Dok ya. Iya. Oke, nah sekarang kira-kira gimana sih pandangan dokter kalau misalkan orang tidak cari opininya kedua tuh ke dokter? Dia mencari, sekarang kan banyak nih, Dok. Ya kita nggak bicara yang ke dukun tadi, Dok, karena yang dukun tuh nggak jelas ngasihnya apa, toto disembur. Tapi obat-obatan Cina, obat-obatan tradisional Indonesia, jamu, nah itu kan banyak. Nah, kira-kira pandangan dokter terhadap itu gimana tuh, Dok, terhadap obat-obat tadi? Sekarang gini, kalau ditanya secara umum ya ke dokter, kalau ditanya misalnya contoh gini loh, yang paling gampang lah. Orang ini kalau habis melahirkan misalnya,
Kan habis dipotong tali pusatnya itu, sebelum tali pusatnya pupus itu kan, kalau sama dokter itu kan dikasih betadine, dibungkus, didiamin gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau di kampung kadang-kadang dikasih ada ramuan macam-macam ditaruh di situ. Nah, kalau ditanya ke dokter, dokter pasti larang. Jangan pakai begitu, nanti infeksi malahan, tetanus. Gitu loh. Nah, yang jadi juga itu masalah habis melahirkan. Habis melahirkan kan kalau dokter sih paling diperiksa HB. Kalau HB-nya kurang pasti dikasih vitamin kan. Yang lainnya buat itu. Tapi kalau tradisional apa? Obat untuk bersih-bersih, nifas. Dikasih jamu nifas kan ada tuh. Ada. Jamu nifas. Terus begitu kalau orang Chinese dikasih ayam arak. Ayam mayu. Nah, itu kalau ditanya dokter, mostly dokter bilang, jangan pakai begituan lah gitu-gitu loh. Nah, nanti bisa darah tinggi atau apa, whatever lah. Tapi kalau menurut saya sendiri sih pribadi, sebenarnya yang namanya pengobatan alternatif sama kedokteran itu nggak mesti dipertentangkan kalau menurut saya. Karena paralel bisa dok ya? Paralel bisa. Karena itu prinsipnya adalah mereka tuh punya basic ilmu yang berbeda. Cuman sih kalau supaya nggak terjadi interaksi, yang kita takutkan interaksi antara tradisional alternatif sama itu, interaksi itu mempengaruhi efek. Misalnya obatnya itu menjadi efeknya tidak optimal. Makanya biasanya kalau dokter yang agak permisif itu dikasih jarak. Jaraknya antara 2 jam atau 3 jam, setelah itu baru makan obat yang lain gitu loh. Nah, sebab basicnya beda. Kalau kedokteran barat yang kita diajar, prinsipnya itu ngobatin yang sudah sakit, kuratif. Kalau ke area yang alternatif itu kebanyakan itu lebih ke arah untuk menjaga keseimbangan. Jadi penyakitnya dalam konsep mereka itu gangguan keseimbangan. Oh, ini kebanyakan kalau yang tradisional Cina ya misalnya, ini kebanyakan yang nih terlalu panas dikasih yang dingin. Yang ini terlalu dingin dikasih yang panas gitu. Nah, saya sendiri ngalamin ya kebetulan karena balik-balik lagi pengalaman saya. Ngelawan itu nggak gampang loh, Frankie. Saya itu waktu itu mungkin saya pernah cerita pada waktu saya ke Jepang itu di musim dingin, tiba-tiba tumit saya itu sakit, kena rematik mendadak, Frankie. Saya nggak pernah rematik sebelumnya. Belum tua kan saat itu dok? Iya belum tua, masih 20-an lah. Sakit begitu. Saya kan sebagai dokter saya udah siapin obat dari Indonesia, obat rematik, anti nyeri. Saya makan, nggak baik, Frankie. Nggak mempan. Karena saya jalan pincang-pincang kan buat saya terganggu. Udah dingin lagi pincang-pincang. Saya ke dokter, ke profesor saya. Dia bilang, saya pincang nih. Saya nggak tahu kenapa. Saya makan obat itu nggak mempan. Dia ketawa. Kamu salah katanya. Salah kenapa, Prof? Nih saya kasih koyo, dikasihlah koyo gede lah kira-kira ukuran 20x20. Suruh diselimutin, ditempelin di kaki, tumit saya. Tumit. Seketika itu hilang, Frankie. Nah ternyata itu obat tradisionalnya Jepang yang bisa ngilangi itu. Saya bilang, kok bisa begitu, Prof? Ya itu kata konsep ya terapi alternatif itu adalah kalau dingin dilawan dingin, panas dilawan panas. Yang saya kasih tadi koyo dingin, makanya panas. Mungkin masang koyonya dingin. Sampai sekarang saya nggak tahu koyo apa itu. Nah, jadi di sana di Jepang itu masih ada seperti itu. Di Cina saya punya pengalaman begini. Ada satu pasien saya kan waktu itu praktek ya. Pasien saya itu kena penyakit kanker, kanker kolon, kanker usus besar. Dia pergi ke dokter ahli kanker, dikasih kemo. Baru kemo sekali dia udah kagak mempan, Frankie. Kenapa? Bukan nggak mempan, dia begitu itu mengalami efek samping yang luar biasa, mual, muntah, apa segala macam. Dia bilang, waduh gua nggak sanggup harusin. Akhirnya dia pergi, Frankie, pergi ke Cina. Dia kasih tahu saya mau ke Cina dok, katanya di sana bisa ngobatin katanya. Ke Cina, di sana dikasih kemo juga, Frankie, di sana. Nah setelah berapa lama dia balik ke saya, dok saya dikasih kemo, tapi kemonya di Cina tuh hebat katanya. Saya bilang kenapa? Karena ternyata kemonya itu dikasihnya di infus, ada yang disuntik, ada yang diinfus. Dia bilang, tapi saya nggak ada efek samping sama sekali. Dia bilang, kok bisa? Saya bilang, ya ini dok, saya kan mesti suntik ini setiap berapa bulan sekali. Obatnya ini ada, tolong dong dokter suntikin.
Tapi saya kan dia bilang, loh kalau begitu saya nggak mau suntikin karena saya tidak tahu apa isinya. Nanti kalau kenapa-napa saya kan yang ketempuan. Iya. Enggak dok, itu saya mau minta tolong dokter deh. Coba deh saya bilang minta brosurnya. Jadi kemasannya itu beberapa obat yang harus saya suntik. Saya lihat komposisinya. Folium ini, rizoma ini, folium tau nggak apa? Daun. Daun ini, akar ini, apa segala macam. Itu semua tumbuhan, basicnya. Tapi orang itu diobatin tuh. Jadi artinya dia tidak jadi kemo barat, tapi pakai kemo tradisional Chinese itu. Dia gitu, habis begitu dia itu masih survive tuh 10 tahun kemudian. Nggak ada masalah. Jadi artinya gini, kalau menurut saya sih kedokteran itu barat sama tradisional itu bisa berbarengan. Karena prinsipnya beda. Karena ada beberapa penyakit yang kalau pakai prinsip kedokteran barat ini udah nggak ada harapan, tapi di sini masih bisa. Misalnya contoh, ada beberapa penyakit yang harus diakui itu buat dengan kedokteran barat tuh nggak bisa disembuhkan. Jadi alergi. Alergi susah ya. Kalau kita alergi, yang dikasih obat alergi kalau udah timbul gejala alergi. Tapi dengan obat tradisional itu bisa disembuhkan, Franky. Nah seperti kayak tadi, obat ini efek sampingnya yang barat tuh berat sekali, yang ini nggak berat. Karena mereka bisa hidup. Dan begitu kemudian beberapa tahun kemudian ada teman saya nih, dia anaknya dikirim ke Cina. Nah ternyata dari sana saya bisa dapat tahu ternyata pendidikan kedokteran di sana itu beda sama di Indonesia, Franky. Tingkat 1 sampai tingkat 4 pendidikannya sama seperti di kedokteran di sini. Tapi begitu masuk ke tingkat berikutnya, dia tuh boleh milih kedokteran barat atau kedokteran timur. Ya, gitu dok. Dia sini belajarin pengobatan barat sama seperti kita belajar, yang sini belajar kedokteran timur. Belajar pengobatan alternatif itu, yang tradisional. Pada waktu mereka lulus, mereka sama-sama dokter. Dokter kedokteran barat, kedokteran timur. Di rumah sakit, mereka praktek, dua-duanya praktek berdampingan. Jadi kalau kedokteran barat misalnya contoh, dia asma. Diobatin asmanya kalau ada gejala sama kedokteran barat nih. Untuk ngilangin alergi gara-gara yang menyebabkan asmanya itu dikirim ke kedokteran ke timur. Sehingga akhirnya tuntas. Gara-gara diobatin timur itu dia nggak kambuh-kambuh lagi gitu loh. Akupuntur termasuk yang pengobatan timur dok ya? Kedokteran timur, tapi itu juga pelan-pelan sudah diterima. Bahkan yang saya dengar ada di salah satu perguruan tinggi kedokteran di Indonesia, negeri, yang sudah menerapkan itu untuk orang operasi, Franky. Jadi operasi itu nggak pakai anestesi, anestesinya pakai akupunktur. Gitu. Nah sekarang kan lebih tidak berbahaya, cuma ditusuk-tusuk-tusuk, tiba-tiba dia nggak berasa sakit dan bisa dioperasi tanpa dikasih obat. Nah itu contohnya, itu bisa paralel. Paralel. Ngomong-ngomong dokter, paralel tahu nggak kalimat dalam matematiknya? Apa tuh? Paralel itu kalau gradiennya sama, M1 sama dengan M2. Jadi intermezzo dok. Gitu. Tapi kadang-kadang saya ngomong begini, kadang-kadang katanya, wah mengganggu fokus. Tapi nggak apa-apa, latihan supaya mereka supaya latihan supaya fokusnya nggak fokus banget. Itu bagus, Bang. Ibu bisa lompat-lompat gitu. Itu otak saya dok, otak saya selalu lompat-lompat dok. Enggak, tapi kalau saya sendiri pribadi seperti itu, saya tuh tidak menafikan itu, tetapi saya cuma bilang kalau ditanya, dok, saya minum obat ini boleh apa enggak? Jadi ini boleh apa enggak? Tapi ini efektif apa enggak? Saya nggak tahu. Tolong tanya sama sebelah sana, karena basic ilmunya beda. Ada satu teman saya dokter, ya, dia belajar akupunktur yang asli yang Cina punya ya, bukan. Wah dia pusing, gua nggak sanggup dia bacanya karena kagak sistemnya beda, Franky. Sedemikian rupa sih kalau kita diajari organ ini mengatur ini kalau dia punya sebut organ yang sama itu barangkali terminologinya fungsinya jadi beda, Franky. Misalnya contoh soal akupunktur ya, gini-gini itu bukan saraf, Franky. Itu jalur energi. Jadi kalau kita pikir pakai pola dia saraf itu nggak nyambung gitu loh. Makanya kalau dokter yang bisa belajar akupunktur dan kemudian dia pakar itu adalah dokter yang hebat. Nah termasuk ini juga dok, tuina. Dokter tahu tuina? Belum. Pijat semacam apa ya? Pijat Cina. Nah saya suatu kali ada bengkak di sini dok. Ya. Apa dok di sini kalau bengkak biasanya dok? Ya kelenjar getah bening biasanya. Kelenjar getah bening. Adiknya teman saya udah bilang, ya udah gampang operasi aja katanya.
Itu salah satu jalan keluar dok, dioperasi. Betul dok ya? Biopsi dulu. Oh, biopsi. Enak aja saya bilang, main potong leher saja, emangnya ayam gitu kan ya. Nah karena saya punya tempat pijat tuina, ya saat itu masih ada. Sekarang karena karena kemarin COVID, mereka kan import dok. Ya. Ahli-ahli tuinanya import dari Cina. Jadi bahasa juga kadang-kadang susah ngomong sama dia karena roaming bahasanya, nggak nyambung. Nah saya bilang saya ada sini nih, dipegang sama dia, cuma digini-gini doang dok, hilang. Jadi nggak perlu dioperasi, saya bilang tuh kan nggak perlu operasi kan, cuma digini-gini, diusap-usap sayang aja kan hilang. Tapi bukan usap sayang sih dok, si itu cowok ya, jadi artinya dia dengan teknik bagaimana saya nggak ngerti. Ya. Terus kemudian ini juga ya, ini apakah bisa disebut alternatif apa enggak? Nah tuina ini bagian daripada metode timur kali dok ya. Iya. Cara pijitnya itu beda banget dengan pijit kebugaran di Indonesia. Iya. Saat kita dipijit, kemungkinan bisa sakit. Kemungkinan. Tapi setelah dipijit, itu segernya bukan main. Nah, termasuk saya kan ada di belakang nih ada yang sakit. Itu solusinya dua kalau lagi pas sakit. Akupuntur atau tuina. Sekarang karena tuinanya udah nggak ada, ya pakai akupuntur supaya ngurangin sakit. Nah, jadi artinya di sini hal-hal seperti ini belum tentu bisa tercover sama pengobatan barat semua, dok ya. Dan itu kalau menurut saya lebih kadang-kadang lebih aman juga kadang-kadang ya. Misalnya contoh pada beberapa orang yang diabetes ya, itu suka kesemutan kaki tangan. Kalau ke dokter tuh dikasih vitamin B. Vitamin apa-apa pokoknya jenis vitamin B yang untuk itu. Tapi makan obat-obat masih terus-terus. Sama akupunktur saya tidak tahu diapain, pokoknya cuma tusuk-tusuk dia hilang aja begitu. Saya pernah ngalami juga yang namanya HNP. Ya. Sakitnya di pinggang nih. Pinggang. Ke dokter. Diobatin sama dok, kasih obat bagiannya begini. Bulak-balik aja. Begitu di akupunktur, ketemu sama orangnya, yang di akupunktur ini bukan punggung, Franky. Tangan. Dikit hilang. Satu kali atau berapa kali datang, dok? Sebenarnya sekali aja langsung hilang. Sekali doang datuk. Oh iya. Kalau yang emangnya jago seperti itu, Franky. Nah. Ya, jadi kita nggak tahu. Tapi maksudnya saya alternatif itu ada yang memang benar-benar. Tapi ada juga yang suka bohong-bohong. Kalau saya nggak tahu. Kalau menurut saya sih bohong. Ada orang yang misalnya terapinya dengan cara dipantek-pantek tuh pakai seperti kayak martil gitu loh. Oh, iya. Di martil. Ada yang digebuk-gebuk pakai sapu lidi, ada segala macam. Ya itu yang enggak lah. Apalagi kalau dikasih batu itu ponari namanya. Mungkin ya itu cuman ngebeli sugesti doang kali, dok Iya. ya. Jadi sugesti orang mengakibatkan dia percaya bisa sembuh. Iya. Model kayak tadi dokter, waktu masih kecil, dok, disemprot. Nah, jadi kalau misalkan kalau kita bandingkan, dok, mana yang lebih bagus? Nggak bisa. Saya bilang nggak bisa karena dasarnya beda, apanya beda. Jadi kalau saya ditanya gitu, ini bagus apa enggak? Saya bilang saya tidak tahu. Kalau kamu tanya ke dokteran, saya tahu ini benar apa enggak, apa segala macam. Tapi kalau yang soal itu di luar pengetahuan saya. Tapi kalau kamu sendiri mau coba ya silakan aja coba. Tapi kalau mau dicoba, apalagi kalau ada sesuatu yang mesti dimakan atau segala macam, ya mohon agak dijauhkan dari obat dokter. Ada dikasih jarak. Ya, itu aja yang saya bisa ngomong. Nah. Karena saya nggak punya hak untuk ngomong mengadili yang lain, dong. Ya. Apa yang soalnya gini, ada satu teman saya itu dia rada-rada ajaib sih, Franky. Teman saya ini peneliti ya dari FKUI, angkatan di atas saya. Orang Lebih senior nih, dok ya? lebih senior, tapi dia tuh peneliti. Pokoknya orangnya suka aneh-aneh. Misalnya sekali waktu tuh dia tuh orangnya suka neliti, Franky. Sekali waktu nih dia pergi ke Cina sana. Jadi gini, orang kanker payudara, kalau udah pernah lihat orang kanker payudara itu kankernya udah kayak kembang kol di sini. Tangannya udah pada bengkak semua satu sisi. Itu kalau ke dokter itu nggak bisa diapa-apain, Franky. Ke dokter barat ya, nggak bisa diapa-apain, paling di kemo. Di kemo, di radiasi dan segala macam. Tapi ini udah nggak ketolongan sih kalau udah seperti kayak gitu ya. Kebanyakan nggak bisa diapa-apain. Diangkat.
Ya mau diangkat nggak bisa, Nggak kan bisa. udah meluas kemana-mana, udah nyambung kemana-mana. Hmm. Dia pergi ke Cina sana, dia belajar sesuatu yang menurut saya tuh ajaib buat menurut saya. Dipakai apa? Ini tumor yang kanker yang udah besar itu dikasih elektrode, Frankie. Elektrode positif negatif di listrik. Cenut-cenutan. Dia nggak berasa itu kankernya yang Oh, kalau yang normal kan mesti berasa cenut-cenutan tuh ya. begitu ditusuk itu. Jadi ceritanya elemen listrik yang melewati kanker itu menyebabkan kanker itu pada mati, Frankie. Selnya mati. Dan kemudian kanker mengecil. Setelah kankernya mengecil, ininya rada kempes segala macam, baru dikirim ke dokter bedah untuk dioperasi. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau menurut saya itu membantu kalau menurut saya. Itu dibilang itu alternatif, ya alternatif. Karena kedokteran itu berkembang justru karena ada orang-orang yang mau memikirkan hal-hal yang di luar yang kebiasaan. Yang out of the box. Iya, nah itu termasuk. Kalau menurut saya, is okay. Dan itu sudah pernah diterapkan oleh teman saya pada beberapa orang. Tapi memang kan kalau kita pikir kan kebudayaan di Cina ini obat-obatan sangat bagus ya dok ya. Nah, itu ribuan tahun, Frankie. Kita nggak bisa mengadili dia bahwa itu bagus apa enggak segala macam. Hanya berdasar kita, wah itu mau nggak masuk di akal. Lalu nggak tahu apa-apa gitu loh. Karena basicnya juga beda, ilmunya beda. Tapi tadi dokter sebutin kalau kita minum konsumsi obat yang bukan berasal dari dokter yang tempat kita berobat, itu harus ada jeda waktu. Jadi diberi jeda supaya Diberi jeda. tidak saling mempengaruhi. Nah, sebaiknya berapa lama dok? Ya 2 jam lah paling kira. 2 jam. Soalnya kalau kita nggak pernah tahu, jadi saya ngomong begitu karena kenapa? Karena saya tidak tahu. Yang di kedokteran pun kadang-kadang kalau kita ngasih obat, itu kalau obat itu bisa saling mempengaruhi, bisa menyebabkan obat yang pertama jadi efeknya jadi berkurang, atau jadi makin meningkat, kan jadi bahaya. Nah, kadang kita tidak tahu itu makanya dikasih jeda. Biarin kalau ada efek itu masih tidak ada pengaruh gitu. Walaupun yang solusi alternatifnya nih dok, herbal. Iya. Kan di Indonesia sama Cina mirip-mirip tuh dok. Iya. Indonesia kan jamu-jamuan. Iya. POPBGT tuh jamu-jamunya tuh dok ya. Iya. Ada- Tapi saya cuma ngomong satu. Kalau emang penyakit yang memang harus dipakai kedokteran barat ya jangan pakai yang aneh-aneh lah. Misalnya contoh, kalau orang usus buntu ya udah perginya ke dokter lah. Nggak mungkin pergi ke alternatif. Iya dong. Kalau orang perdarahan ya pasti ke dokter lah. Ada hal-hal yang memang bisa ke alternatif, ada yang nggak bisa sama sekali. Tapi in case itu kira-kira masih bisa diterima, ya kasihlah jarak. Tapi kalau ditanya ke dokter, ya dokternya bisa setuju bisa enggak. Tapi keputusan tetap di tangan pasien. Karena kalau pasien ini bilang, saya nggak mau pakai pengobatan seperti itu, saya mau ini, ya itu terserah pasiennya. Ya kadang-kadang kan bukan hanya obat dok ya, sugesti juga pengaruh tuh dok ya. Oh iya. Kita yakin dengan obat ini bisa mempercepat penyembuhan dok ya. Iya, dan efek placebo itu lebih dari 50% Frankie bisa. Iya. Nah, tapi kebanyakan kita kan alternatif itu yang lebih orang pakai kan yang berasal dari herbal dok. Iya. Ada nggak penemuan-penemuan lain atau bidang kedokteran timur barat itu yang istilahnya selain herbal pakainya? Kan kalau barat kebanyakan sintetis ya dok ya, kimia ya. Iya. Nah kalau timur itu kebanyakan pakai herbal. Herbal, tapi ada juga berupa tindakan ya, tindakannya seperti acupressure, akupunktur itu kan tindakan, bukan obat. Bukan obat ya dok ya. Jadi itu dua-dua itu sih saya bilang makanya mesti dilihat satu persatu, kita nggak bisa secara umum oh ini boleh ini enggak segala macam, nggak bisa. Ya mesti dengerin aja, tapi kalau in case itu tapi keputusan tetap di tangan pasien kalau menurut saya sih. Karena seorang dokter sekalipun misalnya orang kaki karena kena diabetes, busuk, dokternya bilang harus diamputasi nih, kalau nggak kamu bisa meninggal nih, bisa infeksi, bisa menjalar. Ya whatever, kalau pasien bilang saya nggak mau diamputasi dokter, mendingan mati saya diamputasi, ya suka-suka dia. Saya pergi ke dukun lah, pergilah ke dukun, nggak ada masalah. Emang kenapa? Bisa. Nah, salah satu alternatif yang bisa dipakai itu ada macam-macam. Di barat pun ada kedokteran alternatif. Ada di kedokteran di barat tuh ada kedokteran alternatif, ada. Itu mereka pakai yang alternatif yang bukan ilmu umum yang diajarkan di kedokteran. Dan itu diakui, ada perhimpunannya, anggotanya dokter juga. Gitu ya. Ada. Barat sendiri masih kenal yang Ada. kayak begitu ya. Ada. Nah. Jadi
tadi dokter bilang kan keputusan ada di tangan pasien, Iya, bukan di tangan dokter. iya, karena itu badan-badan dia, itu yang namanya otonomi pasien. Jadi Itu masuk hak asasi loh, hak asasi. hak asasi setiap pasien. Jadi walaupun si pasien tuh ditakut-takutin kan. Oh, nggak boleh ditakutin. Pasien tuh hanya diberitahu, diberi informasi. Namanya di-inform. Dia diberi informasi sama dokternya atau sama pengobat tradisionalnya. Nanti setelah di-inform dia punya dua hak. Memberikan consent atau refuse. Makanya kalau dia refuse namanya inform refusal. Setelah dikasih informasi dia menolak. Yang satunya inform consent. Setelah diinform dia consent. Oke, setuju dokter gitu loh. Setuju Pak. Jadi resiko meninggal pun nggak akan disalahin. Nggak salah. Dan di dalam kedokteran, kalau di dalam hukum kesehatan, kalau orang sudah bikin inform consent, yang melakukan pengobatan tidak bisa dipersalahkan. Tapi itu sejauh informnya benar, ya. Tapi kalau kamu bilang ditakut-takuti, informnya nggak benar, itu inform consent nggak berlaku otomatis. Ya kan kadang-kadang gitu dok. Kamu kalau nggak begini nanti bisa mati loh, gitu kan. Ya orang pasti akan mikir dok, terutama keluarga. Kalau yang bersangkutannya sendiri mungkin ya udah mati mau apa gitu kan ya. Tapi keluarga itu lebih mikir tuh gitu. Nggak, tapi kadang-kadang satu kata-kata yang memprovokasi itu bisa loh membuat pasiennya ngomel-ngomel. Saya kemarin baru aja dapat satu pasien. Dia tuh di kepalanya ada benjolan, Frankie. Benjolan. Terus dia ke dokter. Dia ditanya, nggak apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada apa. Ke dokter, sama dokternya dia bilang harus dioperasi. Umurnya udah 90 lebih, Frankie. 90 lebih dioperasi. Katanya dia ini ada sesuatu tumor. Begitu tumornya diperiksa, dioperasi, diperiksa ternyata ganas. Ternyata ganas. Setelah selesai malah tumornya makin numpuk dan akhirnya meninggal. Wah. Nah, masalahnya saya bilang kenapa kalau ibu udah tahu 90 tahun itu, ibu tetap operasi? Karena dokternya yang bilang sama saya, kamu tega ya jadi anak lebih senang melihat orang tua kamu sengsara. Akhirnya mereka menyesali kenapa mereka menyetujui. Tapi whatever, inform consent sudah ada. Tapi maksudnya saya itu inform consent yang dalam tanda petik tuh ada penyimpangan karena di situ ada intimidasi sebenarnya. Intimidasi mengatakan bahwa kalau kamu nggak operasi, kamu sama aja kamu menyengsarakan orang tua kamu kayak gitu-gitu. Iya, itu sesuatu yang nggak boleh keluar dari dokter. Mestinya dokter bilang, ini ada kondisi begini, kalau kamu dioperasi begini efeknya, kalau nggak dioperasi efek sampingnya seperti ini. Jadi kemudian keluarganya bilang, kan saya justru menduga dok dia jadi membesar dan kemudian jadi bikin sampai meninggal. Jadi setelah dioperasi malah nimbul gejala macam-macam, lumpuh lah, apalah segala macam itu. Itu setelah operasi. Ya tapi dia kan udah bikin inform consent, nggak bisa diapa-apain. Tapi dia menyesali kenapa dokternya ngomong seperti itu gitu. Jadi akhirnya mereka balik-balik nyesali diri sendiri. Jadi cuman saya bilang mestinya yang nama inform itu benar-benar netral. Ini penyakitnya seperti ini, ada dua alternatif. Kalau dioperasi begini, ada kemungkinan seperti ini. Kalau dia ini gini-gini, silakan ibu menentukan gitu. Itu yang nggak boleh diomongin, tapi sering terjadi di Indonesia dok. Ya nggak sering juga, kita nggak pernah tahu statistiknya, Frankie, sorry dok. Tapi ada. Tapi maksudnya saya sih kayak gitu. Kadang saya di bagian ujung saya nggak bagian yang ngomporin. Saya bilang ya enggak. Tapi kan dokter punya pertimbangan. Saya bilang gini-gini. Tapi ya whatever lah. Tapi maksudnya ya harus punya kemampuan untuk berkata bijak. Iya. Memilih kata-kata yang lebih baik ya dok ya. Sehingga ada begini. Ada beberapa rumah sakit ya yang kemudian sampai perlu mendatangkan psikolog untuk ngajarin dokter-dokter bagaimana caranya untuk berbicara sopan dan mengenakan buat pasiennya. Jadi bagaimana berbicara sejuk gitu. Karena kita nggak diajari, Frankie. Mohon maaf, ada beberapa orang yang memang berasal dari keluarga atau lingkungan yang memang bicaranya rada kasar mungkin di mata orang atau segala macam, itu nggak pernah dipoles gitu loh. Nah beda mungkin kalau orang yang kerja non dokter ya, misalnya sales itu diajarin kan pasti, diajarin bagaimana harus senyum, bagaimana gini. Kalau dokter nggak pernah diajarin, Frankie. Tahu-tahu dia jadi dokter aja, maka dia akan membawa
perilaku, cara ngomong dia tuh seperti waktu dia belum jadi dokter. Gitu. Karena omongan yang seperti itu kadang-kadang bisa memicu pasien itu menggugat dokter. Itu aja. Saya cuma bilang bahwa ya itu harus dijaga. Tapi dok, kan salah satu ilmu kedokteran juga berasal dari Arab ya dok ya? Oh iya, karena perkembangan kedokteran di awal itu yang paling berkembang itu juga di Arab, Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina yang saya mau ngomong. Ya. Nah itu sekarang itu masih banyak nggak dok? Enggak, itu Solusi- masalahnya begini. Ibnu Sina pada waktu itu zaman keemasan Islam, Hmm. dia tuh banyak ilmu-ilmu kedokteran yang itu kemudian diadopsi oleh kedokteran Barat. Hmm. Barat mengadopsi itu banyak dan kemudian yang Arab itu kemudian hilang sama sekali, yang Barat itu yang berkembang sampai saat ini. Oh jadi asal muasalnya kedokteran Barat itu dari Arab, si Iya, tokoh Ibnu Sina ini ya? iya. Tetapi jangan lupa pada saat yang jauh-jauh sebelumnya kedokteran tradisional Chinese, Cina itu sudah berkembang pesat di sana. Dalam catatan sejarah sudah ribuan tahun ada banyak cerita-ceritaan orang lagi main catur nih, otaknya lagi dibedah sama dokter. Itu kayak kejadian itu ribuan tahun yang lalu, Frankie. Jadi jangan ngomong bahwa itu adalah sesuatu yang jelek atau apa. Enggak, itu berkembang sendiri itu dengan filosofinya yang masing-masing gitu loh. Jadi kalau saya bilang kita nggak bisa menilai sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Oh, berarti sekarang jelas dok, kedokteran timur dan barat itu, yang Cina ini timur berasal dari tempatnya sendiri, Ya, sedangkan barat diadopsi dari Arab ya. ke situ dok ya. Istilahnya diakuin lah ya, jadi kedokterannya dia dikembangkan gitu dok ya. Jadi itu adalah saudara sebenarnya. Jadi jangan dipertentangkan, Frankie. Jadi kalau menurut saya nggak pada tempatnya kerja, kecuali kita bilang ini nggak masuk di akal. Masa orang dikebuk-kebuk sama sapu lidi sih misalnya, dikasih batu kok bisa hilang, batu apa? Kalau sekarang banyak orang yang suka aneh-aneh loh, Frankie. Itu dia sakit gini-gini dia dikasih batu, kristal atau apa whatever lah. Ya mungkin ada efeknya, tetapi saya tidak tahu. Terus malah dijual misalnya ranjang Iya, kemudian iya, iya. ada segala macam, dia ada magnetis segala macam. Ini pakai logam ini logam. Saya tidak tahu, tetapi kalau menurut saya itu nggak masuk di akal gitu loh. Tapi kalau memang betul yang ada ilmunya sudah berkembang ribuan tahun, ya itu sih terpaksa ya mau harus dipercaya Saya juga. hampir ngakak dok waktu itu. Kenapa? Sampai sekarang aja dijual celana dalam dok, buat laki-laki. Itu pengujiannya dokter tahu, Apa? emergency light ditempelin celana dalamnya nyala, dibilang bagus celana dalamnya. Nah, Hubungannya dari mana lah gitu? itu elektrostatik. Nggak ngerti deh. Tapi itulah kadang-kadang yang kayak begitu tuh ya, karena saya nggak mau bilang bahwa itu nggak ada khasiatnya segala macam, tapi kadang-kadang nggak nyambung aja di otak saya ya, apa hubungannya dengan lampu gitu kan Jaka ya. sembung ya. Jaga sembuh. Untung dia nggak bawa golok dok. Nah, tapi dokter selain dari tadi yang solusi-solusi alternatif lagi, dokter tahu nggak ada alternatif solusi yang lainnya dok? Yang istilahnya ya saya nggak tahu, tapi suatu bidang yang di luar itu tuh ada banyak, Frankie. Itu nanti sekali waktu adalah sesi itu. Jadi seperti kayak tradisional atau alternatifnya barat itu ada juga beberapa. Nah, saya mau tambahin cerita saya dok. Jadi itulah keuntungan kita di Indonesia orang beragama dok. Ya. Kekuatan yang kita nggak bisa anggap sepele dok adalah doa. Ya. Jadi doa ini itu pengaruhnya besar sekali terhadap, kalau kita imanin benar-benar dok ya. Tapi jangan kayak tadi doa palsu. Kalau doa itu benar-benar kita imanin bahwa kadang-kadang bisa disembuhkan dok. Oh, bisa. Langsung cespleng ya. Terus nggak tahu itu masalah sugesti atau enggak, tapi buat saya ini pasien, saya orang tuanya. Suatu ketika berat, didoain dari tempat lain dok, membaik. Itu kan hebatnya kekuatan doa kalau menurut saya dok ya, di luar daripada kekuatan logika kita nih dok. Ya. Nah itu satu. Kedua, saya kebetulan Katolik, saya sering ke Sendang Sono, saya kumpulin tuh air Sendang Sono. Nah kalau ini sugesti mungkin dok ya. Suatu kali saya sakit banget kepala saya nih, sampai nggak bisa tidur.
Akhirnya kan lemes dok. Kalau udah lemes ketiduran, tapi waktu tidur sakit lagi, sampai bangun lagi. Akhirnya kejadian terus-terusan, dokter nggak tahu, di MRI segala macam udah nggak tahu. Ya udah saya pikir tinggal tunggu nasib. Ya udah terakhir saya cuma minum apa dok? Minum air sendang sono. Minum hilang semua dok. Nah jadi ini artinya bukan masalah klinik nih dok. Oh, itu bisa jadi klinik, Frankie. Nah. Kalau ditanya sama dukun, dia bilang, oh kamu habis disantet. Santet kan nggak bisa dibuktikan, Frankie. Gitu. Ya, jadi artinya kalau saya ngelihatnya bahwa apapun yang terjadi, usaha melalui dokter maupun pengobatan itu adalah satu bentuk usaha. Tapi kita jangan lupa, siapa tahu ada usaha lain yang Tuhan masih bantu ke kita, dok ya. Iya. Nah gitu sih dok. Jadi dua atau tiga kali saya dibantu dengan air sendang sono untuk masalah kritis saya. Jadi ya karena saya yakin juga mungkin di Islam kan ada air zam-zam ya, mempunyai kekuatan yang sama kali dok. Yeah. Asal kita percaya penuh gitu. Ya gitu dok. Ini pengalaman pribadi. Oke. Oke dok, ada yang dokter mau tambahin lagi dok? Nah, itu aja. Oke. Makasih dok ya buat. Ya. Oh satu lagi dok. Masalah ini jokes. Apa tuh? TCM dok. Ya. Traditional Chinese medicine. Satu kali ada orang sakit kelamin, Ya. dikasih tahu, wah, mesti begini, mesti begitu secara pengobatan barat. Ya. Wah, kok dioperasi segala macam. Nggak mau, dia ke pengobatan alternatif. Ya. Ya udah, katanya olesin ini aja ke kelaminnya. Nanti 3 hari juga hilang, seminggu juga hilang gitu. Oh senang benar dia, langsung diterima. Tapi sebelum dia pulang ditanya dulu, jadi penyakitnya hilang nih? Oh bukan, penyakitnya tetap ada, tapi itu kelamin kamu yang hilang katanya. Itu pintar dia. Iya dok. Jadi ya mesti hati-hati terhadap yang tradisional ini. Harus tanya dulu sembuhnya seperti apa gitu dok ya. Iya. Oke itu tapi cuma jokes doang sih itu. Tapi ada juga yang satu nih, Frankie, joknya. Ada orang bajunya tuh ada noda sedikit, dia bilang. Nih, kamu pakai ini, cuci pakai gini, habis itu jemur di depan katanya. Hilang nodanya. Iya, bukan, bajunya hilang. Itu menyumbang dok. Oke dok, makasih banyak dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.